Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi manajemen lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Dr. Bapak Gustian Juanda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neti Purnamasari dari kelas manajemen 21C. Adapun materi yang akan saya sampaikan tentang akuntansi manajemen lingkungan, yang pertama yaitu latar belakang akuntansi lingkungan, yang kedua definisi akuntansi lingkungan dan tujuan, yang ketiga jenis informasi dan keuntungan penerapan akuntansi manajemen lingkungan, yang keempat biaya lingkungan dan kategori, yang kelima laporan biaya lingkungan. Yang pertama yaitu latar belakang akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan menurut ISO 14001, lingkungan adalah keadaan sekeliling di mana organisasi beroperasi termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, maupun manusia dan interaksinya. Lingkungan di Indonesia sering disebut lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian, dampak lingkungan adalah perubahan apapun pada lingkungan, baik yang merugikan maupun yang bermanfaat, yang keseluruhannya atau sebagian disebabkan oleh lingkungan dan organisasi. Selanjutnya yaitu definisi akuntansi lingkungan dan tujuan. Akuntansi lingkungan penting untuk menginformasikan apakah perusahaan menerapkan kebijakan lingkungan dan peran akuntansi krusial. Perusahaan harus memperhatikan tanggung jawab sosial di masyarakat. Selain mencari laba yang diharapkan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, perusahaan harus memberikan kontribusi sosial dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Adapun akuntansi manajemen lingkungan sendiri merupakan proses pengidentifikasian, pengumpulan, perkiraan, analisis, laporan, dan pengiriman informasi tentang yang pertama yaitu informasi berdasarkan arus bahan dan energi, yang kedua informasi berdasarkan biaya lingkungan, yang ketiga informasi lainnya yang terstruktur, sehingga dapat disimpulkan akuntansi manajemen lingkungan pada dasarnya lebih menekankan pada akuntansi dari biaya-biaya lingkungan. Tujuan akuntansi manajemen lingkungan yang pertama yaitu pemonitoran dan pengevaluasian informasi yang terukur dari keuangan maupun manajemen. Yang kedua, mengurangi resiko-resiko lingkungan. Yang ketiga, pemonitoran arus data tentang bahan dan energi yang saling berhubungan secara timbal balik guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan-bahan maupun energi. Yang keempat, memperbaiki hasil-hasil dari manajemen perusahaan. Yang kelima, mengurangi dampak lingkungan dari operasi perusahaan, baik produk ataupun jasa. Materi selanjutnya yaitu jenis informasi dan keuntungan penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Jenis informasi akuntansi manajemen lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu informasi fisik, berupa data yang akurat mengenai penggunaan energi, air, dan material untuk mendukung aktivitas. Diperlukan informasi yang jelas mengenai jumlah dan tujuan dari sumber-sumber tersebut serta produk dan limbah yang dihasilkan, sehingga informasi ini berguna dalam menentukan dampak lingkungan yang dihasilkan dan mengatur penggunaan emisi, limbah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu informasi moneter, berupa informasi biaya yang berhubungan dengan input dan output yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meminimalkan dampak lingkungan. Kemudian, keuntungan dari penerapan akuntansi manajemen lingkungan ada 4. Yang pertama, yaitu akuntansi manajemen lingkungan dapat membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntansi manajemen lingkungan dapat meningkatkan performa ekonomi dan lingkungan usaha. Yang ketiga, akuntansi manajemen lingkungan akan mampu memuaskan semua pihak terkait. Yang keempat, yaitu akuntansi manajemen lingkungan pada usaha secara simultan dapat meningkatkan performa ekonomi maupun sisi lingkungan. Oleh karena itu, akan berimplikasi pada kepuasan pelanggan dan investor, hubungan baik antara pemerintah dan daerah. Kemudian yaitu ada biaya lingkungan dan kategori biaya lingkungan.
Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Menurut Hansen tahun 2007. Biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya disebabkan atau usaha-usaha untuk yang pertama, mencegah atau mengurangi bahan sisa dan polusi. Yang kedua, mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkungan. Adapun kategori biaya lingkungan ada 4. Yang pertama yaitu biaya pencegahan, yaitu biaya untuk mencegah produksi limbah dan kerusakan lingkungan meliputi evaluasi pemasok, alat kontrol polusi, desain produk untuk mengurangi limbah, pelatihan pegawai, studi dampak lingkungan, dan sertifikat ISO 14001. Yang kedua yaitu biaya penilaian, yaitu biaya untuk aktivitas penilaian kepatuhan standar lingkungan di perusahaan seperti pemeriksaan lingkungan, produk, proses ramah lingkungan, pengukuran kinerja lingkungan, pengujian pencemaran, pembuktian kinerja pemasok, dan pengukuran pencemaran. Yang ketiga yaitu biaya kesalahan internal, berupa biaya kegagalan internal terjadi karena aktivitas produksi limbah dan sampah yang tidak dibuang ke lingkungan luar, membutuhkan biaya untuk dihilangkan dan diolah. Contohnya, upaya pengurangan polusi meliputi pengoperasian peralatan, pengolahan limbah beracun, pemeliharaan peralatan, lisensi produksi limbah, dan daur ulang sisa bahan. Yang keempat yaitu biaya kesalahan eksternal, berupa biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Contohnya, biaya membersihkan sungai yang tercemar akibat operasional perusahaan. Yang kelima ada laporan biaya lingkungan. Laporan biaya lingkungan dapat dilakukan dengan langkah pertama yang baik adalah laporan yang memberikan perincian biaya lingkungan menurut kategori, memberikan dua hasil yang penting. Yang pertama, dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, jumlah relasi yang dihasilkan untuk setiap kategori. Di samping ini ada contoh laporan biaya lingkungan. Pertama, laporannya dikategorikan sesuai kategori yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu yang pertama, biaya pencegahan, terdiri dari pelatihan karyawan, 2. Merancang produk, ketiga, memilih peralatan. Yang kedua, kategori biaya deteksi, yang termasuk yaitu memeriksa proses, mengukur perkembangan. Kategori ketiga yaitu biaya kegagalan internal yang terjadi di dalam perusahaan, yaitu polusi operasi peralatan. Yang kedua, mempertahankan peralatan polusi. Kategori yang keempat, biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang dari luar. Yang pertama, yang terdiri dari membersihkan danau. Kedua, memulihkan tanah. Ketiga, menimbulkan klaim kerusakan properti. Semua biaya akan dihitung, mana yang termasuk debit dan mana yang termasuk kredit. Nanti akan dijumlahkan dan akan dilakukan menjadi bentuk persen dari biaya operasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.